Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel Rida Sang Juara. Hari ini masuk pada tutorial saya yang ke-11. Saya akan memberikan cara bagaimana melakukan pemilihan model regresi ya, model estimasi regresi data panel di aplikasi Evius. Ini saya menggunakan Evius versi 10 ya. Kenapa sih kita harus memilih model estimasinya dulu? Nah, sebelum kita melakukan, kan kita melakukan riset nih ya, sudah ada data mentahnya, kemudian sebelum kita melakukan regresi data panelnya, langkah yang harus kita lakukan adalah memilih estimasi model yang akan digunakan untuk regresi nanti. Jadi model mana sih yang sekiranya nanti baik ya, yang sesuai dengan penggunaan regresi data panel. Nah, ada tiga tahapan ya di sini. Ada uji Chow, ada uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier atau disebut dengan LM test. Nah, teman-teman pada saat melakukan pemilihan model harus dilakukan tiga uji ini dulu ya. Nah, apa sih uji Chow? Saya jelaskan terlebih dahulu. Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang cocok antara common effect model dan fixed effect model. Nah, interpretasinya kawan-kawan, apabila hasil daripada cross sectionnya ya di sini, cross section dan cross section F dan cross section C square-nya lebih dari 5%, itu dia akan mengikuti common effect seperti ini. Tetapi kalau misalkan dia kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, dia akan mengikuti fixed effect model atau disebut dengan VEM ya. Ada FEM, ada CEM ya. Itu untuk uji Chow. Nah, kemudian uji berikutnya ada uji Hausman. Nah, digunakan untuk apa? Untuk menentukan metode yang cocok antara fixed effect model VEM atau REM atau random effect model. Nah, interpretasinya kawan-kawan, apabila nilai probability daripada cross section randomnya dia lebih dari 5%, nah artinya apa? Dia akan mengikuti REM atau random effect model. Tetapi kalau misalkan dia kurang dari 5% ya, dia akan mengikuti yang namanya VEM atau fixed effect model gitu. Kemudian yang uji terakhir ada Lagrange multiplier atau LM test. Nah, ini analisis yang dilakukan untuk menentukan model mana yang cocok antara common effect model dan random effect model, antara CEM dan REM. Interpretasinya sebagai berikut. Apabila cross section breast pageant-nya lebih dari 5% ya, berarti dia mengikuti CEM atau common effect model. Tetapi kalau misalkan dia kurang dari 5%, dia akan mengikuti random effect model atau REM. Nah, jelas ya. Jadi ceritanya kita akan melakukan tahapan satu persatu, dimulai dari uji Chow, uji Hausman, dan seterusnya, sampai ketemu model mana sih yang cocok untuk dilakukan regresi data panel. Nah, bagaimana caranya? Langkahnya seperti ini ya. Ini untuk penggunanya nanti pada saat di aplikasi Evius. Nah, langsung saja kita buka ya untuk langkahnya. Saya berikan contoh data mentahnya dulu. Nah, ini adalah data mentah ya. Ada 5 variabel teman-teman, di mana variabel yang pertama itu adalah variabel dependent atau variabel terikat ya. Ini adalah TA, tax avoidance. Kemudian untuk variabel independent 1, ini ada com dari kata komisaris independen ya. Kemudian untuk variabel independen yang kedua ada leverage ya, X2. Kemudian untuk independen yang ketiga atau X3, ini SG atau sales growth. Kemudian X4 atau variabel independen 4, ini ada prop dari kata profitability. Nah, ada Y, ada X1, ada X2, ada X3, dan ada X4. Ini adalah hasil dari tabulasi ya, teman-teman. Oke.
Saya menggunakan contoh ini ya, yang terdiri dari 7 periode dari 2013 sampai dengan 2019. Ya, ini ya. Nah, kemudian untuk sampelnya saya menggunakan 54 sampel ya, 54 perusahaan ya di sini. 54 perusahaan yang saya pakai untuk simulasi dalam tutorial kali ini. Nah, dengan total data pengamatan adalah 378. Baik ya, langsung saja kita masuk pada tahap-tahapannya ya, tahap yang pertama ya, dan seterusnya. Baik, kita buka saja langsung untuk eViews. Saya akan buka eViews-nya. Oke. Teman-teman buka eViews aplikasi yang teman-teman punya ya. Ini saya punya eViews versi 10. Nah, langkahnya mudah ya, nggak perlu waktu lama untuk bisa melihat bagaimana sih model yang cocok, model yang baik untuk regresi data panel ini. Nah, mudah sekali teman-teman. Pertama ya, langkahnya kita buka dulu ya, atau pilih ini dulu, create a new view word file ya, kita klik. Nah, karena ini data panel ya, kita pilihnya adalah balance panel ya, klik. Kemudian frekuensinya kita pilih annual, ini udah benar. Nah, tahunnya teman-teman, tadi karena saya pakainya 7 tahun ya, dari 2013, tinggal masukkan saja. Start date-nya ada tahun dimulainya, kemudian end date-nya adalah tahun 2019 karena saya pakainya antara periode 2013 sampai 2019. Nah, kemudian number of cross sectionnya Bapak Ibu atau teman-teman diisi dengan jumlah sampel, berapa perusahaan yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil tabulasi. Ini saya dapat 54 ya, 54 perusahaan atau 54 sampel. Jika sudah, tinggal kita oke. Ini no ya, ini hanya warning apabila kita pengen mengupdate aplikasi yang baru. Ini saya no saja karena saya tidak ingin mengupdate. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman, nah sudah akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan eViews versi 10. Nah, langkahnya pertama ya, karena kita tadi sudah punya data mentahnya ya, Bapak Ibu langsung masuk ke sini ya, masuk ke area ini ya. Ada menu-menu yang ada di atas ini ya, ini menu toolbar atau menu utama. Bapak Ibu klik saja langsung di objek, kemudian new object. Nah, akan muncul tampil seperti ini. Bapak Ibu pilih series ya, series. Kemudian untuk name for object ini Bapak Ibu ganti dengan nama variabelnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan simbol XY juga bisa, tapi ini saya untuk mempermudah saja. Nah, langsung ke nama variabelnya ya. Ini singkatan dari TA yang tadi, TA itu dari text avoidance. Ini untuk variabel Y dulu, kemudian kita oke. Nah, kemudian seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu copy ya, klik kanan, copy, kemudian klik kanan lagi, paste. Nah, kamu seperti ini. Nah, Bapak Ibu tambahkan untuk variabel berikutnya. Karena tadi variabel Y-nya TA-nya sudah, berarti saya masukkan ke variabel X1 ya. X1-nya tadi adalah komisaris ya. Dari kata komisaris independen. Nah, kemudian untuk menambah lagi gampang. Bapak Ibu tinggal klik kanan paste, tambahkan lagi ya di situ. Left dari kata leverage, kemudian oke, tambahkan lagi, klik kanan paste lagi. Mudah ya ini ya. SG dari kata sales grow. Kemudian oke. Nah, satu lagi yang terakhir, klik kanan paste lagi. Yang terakhir, variabel yang terakhir prop dari kata profitability. Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sudah semuanya variabelnya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah menggrupkan semua variabel ini. Nah, caranya mudah, kita klik dulu untuk variabel Y-nya dulu ya. Variabel Y-nya adalah ini TA. Kita klik ya, sambil kita tekan CTRL ya Bapak Ibu. Kemudian kita arahkan ke X1, X2, X3 dan X4. Nah, jika sudah, kemudian klik kanan, open,
pilih yang as group. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita buka ke tabulasi yang tadi ya. Nah, kita kopikan. Oke, sambil ke bawah ya, supaya bisa ke bawah, kita tekan Ctrl sama Shift dan Page Down. Nah, kemudian Ctrl C. Nah, kita alihkan lagi ke views yang tadi, masukkan ke sini Bapak Ibu, klik kanan, paste. Nah, ada warning seperti ini, langsung kita yes. Ya, saya ulangi. Ini saya Ctrl C dulu. Nah, saya masukkan ke sini, langsung paste. Nah, oke, sudah muncul ya. Tadi kurang tekan ternyata. Baik, kalau sudah kita lihat dulu sampai akhir. Nah, oke, sudah terisi semua ya. Kita bisa lebarkan. Nah, oke, seperti ini nih ya. Oke. Nah, jika sudah, kita geser ya. Kita geser ke sebelah supaya kelihatan. Nah, kalau kita sudah as-grupkan semua variabel ya teman-teman, kita buka lagi yang ini karena ini masih dalam keadaan ngedrag ya, semuanya masih ke blok. Nah, kita tinggal klik kanan lagi, klik kanan ya Bapak Ibu, klik kanan open, kemudian pilih bukan S group lagi ya. S group digunakan untuk mengisi hasil tabulasi atau yang datanya ada di Excel tadi. Nah, karena kita mau melakukan pemilihan model, kita mau melakukan uji-uji yang tadi ada uji Chow, uji Hausman sama LM ya. Kita pakai equation ya. Jadi semua variabel diklik, kemudian klik kanan open, kemudian pilih as equation. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal pindahkan konstanta C ya di sebelah atau setelah variabel Y ya, karena variabel Y kita di sini adalah TA, tax avoidance ya, penghindaran pajak. Nah, jadi taruhlah di sini. Nah, ini adalah konstanta yang tadi yang harusnya tadi di sebelah prop, pindah ke sini. Nah, dipindahkan ya. Oke. Jika sudah ya, jika sudah, kemudian kita akan melakukan langkah pertama yang tadi, yang ini ya, teman-teman. Nah, kita akan melakukan langkah uji Chow dulu. Nah, uji Chow perbandingannya ada CEM sama VEM ya. Nah, kita lakukan dulu untuk CEM-nya dulu ya. Karena kita mau membandingkan antara hasil CEM bagaimana, kemudian VEM bagaimana ya. Jadi kita langkahnya adalah common effect model dulu. Kita kembali ke views. Nah, baik. Kalau kita sudah equation estimation seperti ini ya, kemudian kita pilih yang ini ya teman-teman ya, panel option ya. Nah, kalau CEM ini tanpa harus dirubah ya, jadi tidak perlu dirubah untuk cross sectionnya, tidak perlu. Ini non sudah betul, untuk perannya sudah betul, yang lainnya sudah betul. Tinggal kita oke saja. Nah, muncul seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil dari CEM model. Ya, ini ada CEM model. Nah, untuk menamainya ya, kita tinggal klik saja di sini fresh. Ya, kemudian title. Nah, kita namain CEM model. Kita oke, klik. Nah, ini sudah ada namanya di sini ya. Kita geser saja di sini. Oke. Nah, berikutnya kalau CEM-nya sudah ada, kemudian langkah berikutnya ya, kita cari yang VEM model, yang fixed effect model. Langkahnya bagaimana? Ya, ini geser dulu. Nah, kita arahkan ke sini yang tadi ya, ini karena masih ngedrag, tidak perlu diapa-apain. Langkahnya sama, klik kanan lagi seperti tadi ya, open as equation. Nah, kita pindahkan konstanta C ini ya, dihapus, pindahin ke sini. Setelah TA ya, ada spasi jangan lupa. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke yang tadi, seperti tadi langkahnya sama, panel option. Nah, kalau yang CEM tadi tidak
apa-apain gitu ya, tidak dirubah. Nah, kalau untuk VEM ya, fixed effect model, kita rubah cross sectionnya menjadi fix ya. Klik. Nah, kemudian kita oke. Ini yes saja. Klik. Nah, ini adalah VEM model, teman-teman. Nah, kita namain seperti tadi ya, langkahnya sama, fresh, kemudian title. Kita namakan saja, atau kita rename VEM model. Nah, kita oke. Nah, sudah ada namanya di sini ya. Nah, kita geser ke sini. Nah, sudah ada CEM, sudah ada VEM. Karena itu untuk melihat hasil uji cow. Nah, langkahnya sekarang sudah ketemu dua model itu ya, baik CEM maupun VEM. Nah, sekarang langkahnya adalah ingin tahu nih hasil uji cow-nya bagaimana. Nah, langkahnya mudah. Ya. Dari kertas kerja yang ini tadi ya, yang terakhir yang udah equation ya. Nah, langkahnya kita klik view. Nah, view di work file ya. Kemudian kita pilih fix garing random effect testing ya. Pilih yang ini, yang paling atas. Nah, yang atas ini adalah uji cow ya. Kemudian yang tengah ini untuk uji LM. Kemudian kalau yang paling bawah ini adalah untuk uji Hausmann. Ya, di sini sudah ada semua. Jadi langkahnya hampir mirip, cuma kita bedanya di sini ya, pemilihan di sini. Nah, karena kita mau melakukan uji coba terlebih dahulu ya, berarti kita pilih yang ini, yang paling atas. Kita klik. Nah, muncul di sini. Nah, kita lihat nih bagaimana sih interpretasi dari hasil uji cow. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya ulangi. Apabila cross section dan cross section square-nya, chi-square-nya dia lebih dari 0,05, dia akan mengikuti CEM. Nah, tetapi kalau dia kurang dari 0,05, dia akan mengikuti VEM. Nah, kita lihat di views cross section F dia kurang dari 0,05, kemudian cross section chi-square-nya juga sama 0,0052. Ini artinya keduanya kurang dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jika dia kurang dari 0,05, artinya dia mengikuti fixed effect model ya. Nah, baik, jadi model yang pertama ini hasil uji cow ini mengikuti fixed effect model atau VM. Kita namain saja seperti tadi, kita tekan freeze, kemudian title. Kita namain cow test ya, atau uji cow, sama aja sih. Yes. Nah, nah, sudah ada namanya cow test. Kita geser. Nah, ini baru langkah pertama ya, teman-teman, kita melakukan uji cow. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ingin melihat bagaimana sih hasil daripada uji Hausmann. Oke. Nah, langkahnya kurang lebih hampir mirip ya. Oke, kita masuk, ini kita geser dulu yang ini. Nah, kita masuk yang ini tadi ya, karena ini masih di blok. Nah, kita tinggal klik kanan saja, open kayak tadi, kita as equation lagi. Nah, langkahnya sama, konstanta C kita pindahkan di sini. Nah, oke. Seperti ininya. Nah, kemudian panel optionnya kita pindah karena kita mau ke uji Hausmann, di mana uji Hausmann itu apa sih yang dibutuhin untuk uji Hausmann? Nah, di sini ada REM sama PEM ya. Tadi pada saat kita uji cow, ketemunya antara CEM dan VEM, dapatnya adalah VEM ya. Nah, sekarang nih kita ujikan ke uji Hausmann antara PEM dengan REM. Kira-kira bagusan yang mana sih nanti modelnya? Nah, kita lakukan pengujian untuk REM dulu ya. Di sini REM ya, REM dulu. Nah, kita pindah di sini, kita rubah jadi random. REM itu sama dengan random effect model ya. Kita kemudian oke di yes. Nah, ini adalah REM model. Kita namain saja sama langkahnya freeze, kemudian title REM model. Nah, kita oke. Nah, sudah ada namanya di sini, kita geser lagi, taruh sini ya.
kemudian jika sudah ada REM model ya, langsung kita menuju pada uji Hausmann. Langkah dari uji Hausmann bagaimana di sini ya langkahnya? Sama ya, kurang lebih sama. Kita buka view di workbench yang sudah di equation, kemudian ini tadi sama yang di atas ya, kita buka fix random effect testing, kemudian pilih yang kedua ya, yang ketiga kalau di FUs ya, yang Hausmann test ya. Kalau yang tadi uji Chow itu pilihnya adalah yang ini, redundance effect. Kalau yang Hausmann test pilih yang ini ya. Kemudian kalau LM multiplier pilihnya yang ini, omitted random LM. Nah, kita langsung aja kalau kita mau mengecek bagaimana sih hasil uji Hausmann ya. Oke, angkanya ya. Langkahnya ya dari kertas kerja yang ini tadi ya. Oke, kita masuk ke menu view ya. Menu view, kemudian balik ke sini fix atau random effect testing, kita pilih yang nomor 3 yang terakhir, correlate random effect Hausmann test. Kita klik. Nah, ini adalah hasil dari uji Hausmann. Nah, kita lihat bagaimana sih interpretasi dari uji Hausmann. Untuk uji Hausmann, jika probability cross section randomnya dia lebih dari 0,05, dia akan mengikuti REM. Tetapi kalau dia kurang dari 0,05, dia akan mengikuti VEM. Nah, kita simak di hasil FUs. Nah, di sini ya. Untuk cross section randomnya, probability-nya 0,16 sekian. Ini artinya dia lebih dari 0,05 ya. Nah, kalau lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%, dia mengikuti yang ini ya, berarti ya masuk ke kategori yang ini ya, mengikuti model REM. Nah, mengikuti model REM ya. Nah, ini kita namain dulu ya untuk namanya. Kita freeze, kemudian kita tulis Hausmann test. Nah, jadi di Hausmann test ini modelnya mengikuti REM, sedangkan yang tadi diuji Chow antara CEM dan VEM, yang dipilih adalah VEM. Nah, sekarang langkahnya berikutnya yang di Hausmann antara VEM dengan REM. Ini dapatnya tadi REM ya, kan lebih dari 0,5%. Nah, atau 5% maksud saya, lebih dari 5%. Nah, baik uji Chow maupun uji Hausmann sudah ketahuan ya teman-teman ya. Ini artinya apa? Ini artinya model yang akan dipilih untuk melakukan regresi data panel adalah mengikuti model REM, random effect model ya, karena hasil terakhir dia lebih dari 0,05 begitu. Nah, kalau sudah ketahuan seperti ini, apakah perlu kita melakukan uji Lagrange multiplier? Tidak ya, tidak usah, tidak perlu, karena sudah ketahuan hasilnya. Nah, kita perlu ingat lagi untuk LM test ini ya, perbandingan antara CEM dengan REM. Nah, CEM tadi sudah kita lakukan ya, CEM-nya kita sudah lakukan di sini. Nah, di sini. Nah, sudah kita lakukan di sini. Nah, kemudian untuk REM-nya juga kita sudah lakukan di sini. Nah, artinya tidak perlu dilakukan uji yang terakhir ini kawan-kawan. Ya, karena sudah ketahuan di uji Chow dia mengikuti fixed effect model, kemudian dilakukan pengujian kembali uji Hausmann, dia memperoleh REM model. Artinya REM lah yang akan dipakai untuk regresi data panel di tabulasi yang tadi ya, begitu. Kalau kita mau coba lihat ya, kalau sudah ketemu hasilnya random effect model, kita mau cobain tidak bisa kawan-kawan. Kalau mau bukti saya kasih lihat ya di sini. Nah, ini sudah ketahuan di Hausmann test hasil terakhir adalah mengikuti model REM. Nah, kita coba misalkan saja mau coba ke yang tadi tuh, yang LM, pasti tidak akan bisa ya.
karena dia sudah ketahuan hasilnya. Coba kita buktikan saja, kita sebagai contoh saja. Nah, ada warning seperti ini. Nah, not available for final equation with estimate effect. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dari sini stop ya, memang ya, karena tidak perlu dilakukan uji LM, cukup uji Chow dan uji Hausman. Tapi misalkan nanti ada kasus ya yang tabulasi hasilnya misalkan berbeda ya, kemungkinan nanti uji LM akan tetap dilakukan. Nah, karena kasus di hari ini adalah uji Chow sudah mengikuti fake effect model, kemudian diuji Hausman sudah mengikuti random model, artinya yang dipakai untuk pemilihan model yang baik, yang terbaik dari yang lainnya adalah REM ya, random effect model. Itulah yang akan dipakai untuk proses ke depan nanti untuk melakukan regresi data panel. Oke ya, cukup ya. Ini kalau misalkan saya oke nanti akan hilang. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, begitu. Mudah ya kawan-kawan ya. Nah, itulah tadi bagaimana caranya kita melakukan uji Chow, uji Hausman maupun uji LM atau Lagrange multiplier. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe ya, silahkan subscribe ya. Jangan lupa nge-like dan silahkan komen, tentunya komen yang sopan supaya channel saya bisa berkembang. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.